Salam dari Better Channel Bank Edukasi. Oke teman-teman, saat ini saya ingin berbicara atau berbagi soal kepercayaan, krisis kepercayaan. Nah, krisis kepercayaan itu teman-teman bermacam-macam. Ada krisis kepercayaan mental, krisis kepercayaan moralitas, krisis kepercayaan integritas, dan tentu bermacam-macam lagi yang lainnya begitu. Nah, ini terjadi di negara kita, di Indonesia. Ya, banyak hal-hal yang sebenarnya ya tidak perlu terjadi begitu ya. Salah satunya mungkin ya di mana-mana ada keresahan ya di negara kita. Seperti yang kita lihat saat ini, keresahan di mana-mana, hampir semua sektor kehidupan yang ada di Indonesia ini, semua masyarakat pada resah. Ya, apa saja keresahannya? Satu mungkin korupsi merajalela. Kedua, pekerjaan. Ya, pekerjaan tuh sulit di mana-mana. Terus masalah gaji, penggajian di daerah setiap provinsi, ada yang memang sesuai dengan UMR-nya masing-masing. Ya, salah satu contoh mungkin kalau kita berkata contoh di Bali. Di Bali, kelas di Bali sebenarnya UMR-nya tuh hanya kalau daerah Denpasar itu sekitar sekarang sudah sekitar 4 jutaan atau sekitar 3.900.000. Itu kelas Denpasar loh teman-teman. Kebayang nggak? UMR-nya hanya segitu. Terus kelasnya Badung. Nah, Badung ini mungkin sekitar 4 jutaan ke atas. Bayangkan itu. Itu kelas UMR di Bali yang saya tahu saat ini. Mungkin di Jakarta mungkin ya seperti yang kita lihat bersama mungkin sekitar 6 jutaan. 5 sampai 16 seperti itu. Itu antara kebutuhan dengan perolehan gaji itu sangat tidak seimbang. Ya, kebutuhan-kebutuhan yang di masyarakat. Ya, tidak seimbang. Makanya banyak hal-hal di Indonesia ini yang memang tidak masuk akal gitu di negara yang kaya raya ini gitu. Coba teman-teman pikirkan. Kita dikatakan negara Indonesia itu adalah negara super kaya, tetapi seperti singa ompong. Oke. Krisis di mana-mana, krisis hukum. Ya. Bermacam-macam. Terus krisis generasi penerus, ya, kebodohan terjadi di mana-mana. Jadi sekarang masyarakat pada resah, kira-kira mereka larinya kemana gitu. Maka banyak teman-teman kita yang bekerja di luar negeri, ya, yang mencari penghidupan yang lebih layak sampai di sana, begitu. Tapi setelah sampai ke luar negeri teman-teman, di sana sama sekali tidak menjamin ada kenyamanan atau ekonomi seseorang itu semakin meningkat. Tidak sangat menjamin. Salah satu contohnya mungkin yang sering kita dengar, yang sering kali terjadi itu contoh di Kamboja. Ya, di Kamboja di sana terjadi penindasan. Ya. Terjadi penjualan manusia. Dan yang terjadi itu ya adalah orang Indonesia sendiri yang menjual saudaranya sendiri yang dari Indonesia. Kebayang nggak? Mengerikan itu. Makanya krisis di mana-mana teman-teman. Ya, krisis di mana-mana di rakyat Indonesia ini. Terus yang terjadi apa? Setelah terjadi intimidasi, tindakan kekerasan di sana, nah baru pemerintahnya bertindak. Baru pemerintah itu bertindak. Sebelumnya tidak mempersiapkan tamengnya ini, bentengnya itu, bagaimana menjaga rakyatnya itu, ya tidak sembrono. Ya tentu melakukan tindakan-tindakan yang sesuai di dalam negerinya sendiri, bagaimana supaya rakyat itu bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Ya, saya meyakini teman-teman merasakan itu juga di hampir semua sektor kehidupan yang Indonesia ini. Kacau balau teman-teman. Ya,
sangat krisis. Ya, pekerjaan susah, sudah dapatkan pekerjaan pun UMR-nya udah nggak sesuai. Ya, sampai kejadian yang terbarusan kemarin, ya, dia mau besar-besaran dari buruh, ya, itu tidak main-main, sampai ada korban jiwa di situ. Kita tidak tahu lagi ke depannya seperti apa. Kalau negara begini terus, kacau balau kayak begini tidak jelas, ya rakyatnya akan begini terus. Dan kita tidak akan mengetahui yang namanya itu makmur. Ya. Karena saat ini masyarakat itu tidak memahami itu makmur itu apa sih sebenarnya, kan begitu. Ya. Negara yang lebih miskin, artinya kekayaannya itu di bawah Indonesia, itu bisa lebih maju. Bisa hidup dengan makmur. Mereka bisa memahami makmur dan bisa merasakan yang namanya makmur daripada Indonesia. Ya. Ini cukup memprihatinkan teman-teman. Jadi harapan kita ke depannya, semoga pemerintah ini yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, begitu kan, benar-benar memahami kondisi rakyat yang kacau balau seperti ini. Itu loh. Seperti beliau mengatakan sendiri, ya, anak-anak Indonesia itu pada umumnya itu bodoh-bodoh semua. Nah sekarang bagaimana anak-anak ini, generasinya ini bisa menjadi generasi yang pintar, bisa menjadi generasi yang cerdas, supaya di dalam negerinya sendiri ya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, begitu, yang bisa menguatkan ekonomi keluarganya, ya, supaya negara yang kaya ini tidak sia-sia. Kita katakan negara ini kaya, tetapi hasilnya tidak ada. Dan itu seperti yang teman-teman sering dengar, itu sama dengan, kalau kita bicara selama ini, ya sama dengan di negeri dongeng. Kaya tapi tidak ada hasil. Atau negeri Kanoha. Seperti itu ya. Teman-teman pernah dengar itu kan, negeri Kanoha. Itu hanya dongeng. Di Indonesia kan ini fakta, bukan dongeng. Negara kita kaya, tetapi rakyatnya tidak sesuai dengan negaranya yang kaya. Ya, apa yang tidak ada di Indonesia, semuanya hampir ada. Negara kita benar-benar kaya, tapi rakyatnya iya, seperti yang saya bilang, resah di mana-mana. Mereka krisis kepercayaan diri, mental, moralitas, hukum, apalagi pada bingung rakyat ini, gitu. Dan oleh sebab itu teman-teman, mari kita saling belajar. Semoga pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik, bukan hanya omon-omon saja, tetapi ada fakta nanti ke depannya. Demikian video ini, silakan di like dan komen sesuai dengan peradaban yang Anda miliki. Demikian, thank you.